Jadi rekan pelayanan yang terkasih, Bapak Pendeta Ezra Soru, ketika melihat video ini, Pastor Andy menopang dalam doa, dalam rencana Tuhan barangkali suatu hari kita bisa ketemu, ya. Nanti Bapak sehat, kalau ke Balikpapan, info kepada tim. Nanti Pastor Andy, timnya akan menjemput Bapak yang terkasih. Pastor mengajak seluruh pemirsa dan dimanapun kita berada, yuk sama-sama kita mendoakan yang terkasih Bapak Pendeta Ezra Soru. Dan hendaklah kita sebagai orang percaya saling mendoakan, menguatkan. In Jesus name. Yang terkasih Bapak Pendeta Ezra Soru, be healed, be free, and be clear. Bahkan saya berterima kasih ya kemarin sudah doa buat saya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas satu ulasan penting, menarik, praktis, sederhana, tetapi bisa menjadi sebuah inspirasi dan pembelajaran penting bagi kita dalam menjalani kehidupan. Ulasan ini saya beri judul Teladan Berharga Pastor Andi Simon berdoa untuk Pendeta Ezra Soru ketika positif corona. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan dan catatan penting terkait dengan tema ini, ada baiknya kita saksikan dulu pernyataan dari hambanya Pastor Andi Simon berikut ini. Pastor ini baru dapat berita yang terkasih Bapak Pendeta Ezra Soru terpapar COVID-19. Dalam kesempatan ini, Pastor Andy mau menguatkan rekan pelayanan hamba Tuhan ini yang diberkati Tuhan, menang, kuat, melewati virus ini. Kekuatan kasih karunia Tuhan menolong, membebaskan dari kondisi positif COVID. Dan dalam masa isoman ini, Pastor kurang tahu hari keberapa ya, tapi pengalamanku saat terinfeksi virus COVID-19 itu yang kritisnya, ini pengalaman pribadi Pastor Andy, mungkin tidak semua sama, itu antara hari ke-8 sampai hari ke-10 begitu. Jadi rekan pelayanan yang terkasih, Bapak Pendeta Ezra Soru, ketika melihat video ini, Pastor Andy menopang dalam doa, dan kalau ada vitamin yang ada, vitamin C1000, lalu olahraga kecil untuk membangkitkan imun, selain daripada doa dan iman ya, bisa dilakukan Bapak yang terkasih Bapak Pendeta Ezra Soru ya. Dan sehat kuat in Jesus name. Dalam berkat Bapa Surgawi, dalam rencana Tuhan barangkali suatu hari kita bisa ketemu, ya. Nanti Bapak sehat, kalau ke Balikpapan, info kepada tim. Nanti Pastor Andy, timnya akan menjemput Bapak yang terkasih. Sehat-sehat ya Pak ya, panjang umur, terus memberkati. Baik, Pastor mengajak seluruh pemirsa dan dimanapun kita berada, yuk sama-sama kita mendoakan yang terkasih Bapak Pendeta Ezra Soru. Dan hendaklah kita sebagai orang percaya saling mendoakan, menguatkan. Katakan amin bersama-sama ya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sehati berdoa untuk pemulihan, kesembuhan, kesehatan hamba Tuhan yang terkasih, Bapak Pendeta Ezra Soru. Dalam kesehatan kami berdoa, aliran-aliran kesembuhan men-touch tubuhnya, paru-parunya, kesehatannya, in Jesus name. Yang terkasih Bapak Pendeta Ezra Soru, be healed, be free, and be clear. In Jesus name I pray. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Semua kita
yang sehati, percaya, doa orang benar, besar kuasanya. Sama-sama katakan, amin. Yeay. Sehat-sehat ya Bapak Pendeta Ezra Soru. Terus memberkati semua keluarga yang berada di samping bersama-sama, topan dalam doa, hati yang gembira, obat yang manjur, tetap sukacita, jangan bawa dalam pikiran, nanti sedih itu bisa melemahkan, mengeringkan tulang, dan juga menurunkan imun. Cayo, pasti bisa, yes, pasti menang, yes, pasti keluar menjadi orang-orang yang membawa kesaksian iman. Sebab kehormatannya bisa share doa dan mengirimkan ucapan-ucapan ini, kiranya memberkati kita semua. Terus memberkati, shalom, bless you, dadah. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan, menyimak, memperhatikan, dan mendengarkan pernyataan hambanya Pastor Andi Simon. Pada kesempatan ini juga secara khusus, meskipun dengan durasi yang sangat singkat, saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara respon dan tanggapan dari hambanya Pendeta Ezra Soru. Kita saksikan pernyataan singkat berikut ini. Saran saya bisa berhati-hati supaya kita tidak akhirnya menjadi hakim bagi orang lain tanpa tahu duduk perkara atau apa yang dipercaya sesungguhnya. Bagi saya, no problem, nggak ada urusan pribadi sama dengan Pak Andi, jengkel pun tidak sama sekali, nggak. Bahkan saya berterima kasih ya, kemarin sudah doa buat saya, tapi saya perlu menjelaskan ini tentang pelayanan kesemuanya. Saya belum ada komentar apa-apa karena nggak mengikuti sepak terjangnya. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan pernyataan singkat sebagai bentuk respon dan tanggapan dari hambanya Pendeta Ezra Soru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena ulasan ini memuat begitu banyak mutiara kebenaran, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk tidak segera menghentikan menonton, menyaksikan ulasan ini. Silahkan tonton sampai akhir. Bapak Ibu Saudara akan menemukan banyak berkat rohani yang saya langsung kaitkan dari pengalaman kedua hamba Tuhan ini, baik itu Pastor Andi Simon maupun Pendeta Ezra Soru. Dan tentunya semua pengalaman mereka itu akan diwarnai dengan penggalian firman Tuhan yang saya buat secara praktis sederhana. Oleh karena itu tonton sampai tuntas. Adanya doa yang dinaikkan oleh hambanya Pastor Andi Simon dan adanya respon tanggapan yang positif dari hambanya Pendeta Ezra Soru, menurut saya ini merupakan suatu contoh dan teladan yang sangat penting dan berharga, yang kiranya oleh perkenanan Tuhan boleh semakin mewarnai kehidupan tubuh Kristus, gereja Tuhan, orang-orang percaya, terlebih khusus pastor, pendeta, penatua, gembala. Sehingga benar-benar kita ini menempatkan diri sebagai pemimpin-pemimpin rohani atau pembina rohani, menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang kita layani, bahkan menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bahkan yang paling indah di dalamnya, bagaimana hati Tuhan disenangkan melalui adanya hal yang baik, teladan atau contoh yang menginspirasi, yang diberikan atau disuguhkan oleh para hamba Tuhan. Dalam hal ini telah dicontohkan oleh Pastor Andi Simon dan juga Pendeta Ezra Soru. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita tahu bersama bahwa hambanya Pastor Andi Simon sekitar bulan Februari 2021 yang lalu mengalami sakit positif virus corona. Tetapi akhirnya oleh kemurahan Tuhan,
beliau disembuhkan. Dan setelah beliau sembuh, ternyata ada sesuatu yang berharga yang bisa di-share, dibagikan oleh beliau kepada saudara dan saya, kepada orang-orang percaya. Dan secara khusus, karena beliau mendapatkan informasi hambanya Pendeta Ezra Soru mengalami sakit positif virus corona, maka beliau pun memakai apa yang dialami sebelumnya pernah sakit positif virus corona sebagai bentuk masukan atau saran kepada hambanya Pendeta Ezra Soru. Dalam hal ini saya mendapatkan sesuatu yang sangat baik dan positif. Pengalaman kita dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, termasuk ketika diperhadapkan dengan pergumulan, sakit penyakit, kesulitan, kesesakan, persoalan, itu bisa menjadi salah satu hal yang sangat berharga untuk bisa di-share, dibagikan kepada orang lain, sehingga orang lain pun dikuatkan dan orang lain pun mendapatkan inspirasi dari pengalaman tersebut. Meskipun saya harus memberikan konfirmasi atau penegasan bahwa pengalaman tidak boleh diletakkan sebagai sebuah doktrin atau ajaran. Tapi ketika seseorang men-share, membagikan testimoni, kesaksian, pengalamannya, hal itu bisa meneguhkan dan menguatkan masing-masing kita yang menyaksikan, bahkan menyimak dan mendengarkan testimoni atau kesaksian tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang terjadi dengan pengalaman yang silih berganti, persoalan yang begitu berat dan besar yang dialami oleh seorang tokoh Alkitab bernama Ayub. Apa yang terjadi dengan dirinya, seluruh musibah yang menimpa kehidupannya, ternyata hal itu bisa membawa Ayub untuk semakin luar biasa mendalam dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, yang lebih indah dan luar biasa, pengalaman proses kehidupan yang begitu berat dan besar, penderitaan yang datang bertubi-tubi, diperhadapkan kepada kehidupan seorang Ayub. Hal itu bisa memberikan inspirasi yang akhirnya melahirkan sebuah ketegaran, ketekunan, kesabaran bagi banyak orang Kristen di sepanjang sejarah segala abad. Seorang yang benar menderita, tetap kokoh, tangguh dan kuat. Ternyata pada akhirnya, ternyata Tuhan tidak pernah punya rancangan dan niat jahat kepada Ayub. Tentunya kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Di tengah-tengah Tuhan mengizinkan segala proses kehidupan itu terjadi dalam hidup kita. Justru sebaliknya, untuk membawa kita semakin luas mendalam dalam pengenalan akan Tuhan, supaya kehidupan kita bisa menjadi kesaksian yang memberikan inspirasi yang menguatkan bagi banyak orang. Bahkan tujuan akhirnya ternyata Ayub diberkati oleh Tuhan 2 kali lipat. Di balik penderitaan Tuhan menyiapkan kemuliaan, berkat, dan perkara-perkara besar. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dari apa yang sudah saya tunjukkan kepada setiap kita terkait dengan pernyataan hambanya Pastor Andi Simon, menurut saya sesuatu yang perlu kita contoh dan teladani, dan benar-benar bisa menjadi inspirasi bagi kita sebagai orang-orang percaya, khususnya bagi para pastor, pendeta, penatua, gembala, dimanapun berada. Dengan satu prinsip, kita bisa belajar dari apapun dan dari siapapun. Termasuk kita bisa belajar dari semut ketika kita menjadi orang yang dikategorikan sebagai orang malas. Apalagi belajar dari sesama manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Termasuk dari hambanya Pastor Andi Simon maupun dari hambanya Pendeta Ezra Soru. Kita perlu belajar dari mereka.
tentang hal-hal yang unik dan spesifik terkait dengan topik bahasan yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Pastor Adi Simon tadi memberikan konfirmasi penegasan atau menyampaikan perkataan-perkataan yang menguatkan. Menang, kuat melewati virus corona ini. Kekuatan kasih karunia Tuhan menolong dan membebaskan hambanya Pendeta Ezra Soru dari kondisi positif virus corona. Itulah sebagian pernyataan dari hambanya Pastor Adi Simon sekitar kurang lebih 3 bulan yang lalu, ketika saat itu hambanya Pendeta Ezra Soru mengalami sakit positif virus corona. Kata-katanya bukan kata-kata yang merendahkan. Kata-katanya bukan kata-kata yang meremehkan. Kata-katanya bukan kata-kata yang memandang sebelah mata. Kata-katanya bukan kata-kata yang mensyukuri Pendeta Ezra Soru mengalami positif virus corona. Tetapi sebaliknya kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang membangun. Saya mau sampaikan kepada kita, inilah prinsip firman Tuhan yang perlu kita mengerti. Bahkan perlu kita hayati, renungkan, serta realisasikan dalam hidup kita oleh kekuatan Roh Kudus. Biarlah kita hadir menjadi berkat bagi sesama kita melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Dalam konteks ini, hambanya Pastor Adi Simon menyampaikan perkataan-perkataan yang meneguhkan, perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang membangun. Dalam konteks saat itu hambanya Pendeta Ezra Soru sedang mengalami sakit positif virus corona. Dan puji Tuhan, setelah beberapa lama positif virus corona, beliau mengalami kesembuhan yang total dan sempurna. Beliau sekarang sehat-sehat dan melanjutkan segala tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ini merupakan satu seruan kepada seluruh tubuh Kristus, gereja Tuhan dimanapun berada, termasuk secara khusus supaya bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang percaya, menjadi kesaksian bagi orang-orang di luar Kristen. Kepada para pastor, pendeta, penatua, gembala, marilah kita, khususnya dalam konteks yang sudah sangat canggih dan maju sedemikian pesat saat ini terkait dengan media sosial, mari kita memanfaatkan media sosial ini sebagai kesempatan bukan untuk menyampaikan perkataan-perkataan kotor keluar dari mulut kita. Tetapi dikatakan di sini, pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dalam konteks ini saya melihat perkataan-perkataan kotor biarlah dipetik kemaskan dari mulut kita. Dan kita doakan Roh Kudus menerangi hati pikiran kita, meneguhkan, menguatkan kita, supaya perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan, saya yakin dan percaya hal ini pasti bermanfaat bagi orang yang mana kita mengucapkan kata-kata yang membangun dan menguatkan, dan termasuk juga pasti memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan di sini supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya melihat pengertian pemahaman firman ini tidak bisa dipisahkan atau dilepaskan dari lewat perkataan kita. Orang-orang di luar sana yang mendengarkan, memperhatikan perkataan kita, mereka akan terketuk dan terbuka hatinya. Luar biasa perkataannya, bukan perkataan yang merongrong, merusak, melemahkan, tapi perkataan yang menguatkan, perkataan yang membangun seorang terhadap yang lain. Maka kita akan menjadi efektif, efisien dalam bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Oleh kemurahan kebaikan Tuhan, mereka mendapatkan karunia Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hambanya Pastor Adi Simon membagikan pengalamannya ketika sekitar bulan Februari lalu
positif corona. Pengalaman saya kritisnya antara hari ke-8 sampai hari ke-10. Jadi rekan pelayan yang terkasih Pendeta Ezra Soru, ketika melihat video ini, Pastor Andy menopang dalam doa. Bahkan beliau memberikan saran untuk minum vitamin seperti vitamin C1000, olahraga-olahraga kecil untuk membangkitkan imun selain dari doa dan iman bisa dilakukan oleh Bapak Pendeta Ezra Soru terkasih. Bayangkan, ini masukan-masukan yang disampaikan kepada hambanya Pendeta Ezra Soru dengan harapan Pendeta Ezra Soru menyaksikan video yang dibuat di mana hambanya Pastor Andi Simon mendukung di dalam doa dan memberikan beberapa saran dan masukan dari hasil pengalaman beliau ketika positif corona sekitar bulan Februari 2021 yang lalu. Ini sangat bagus. Ada saran, ada masukan yang baik dan positif demi percepatan pemulihan dan kesembuhan. Orait labora, berdoa dan berusaha, berdoa dan bekerja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah hal ini penting? Bukan justru menyudutkan, bukan justru merendahkan, bukan justru berdiam. Saya mau memberikan penegasan kepada setiap kita. Tidak selamanya diam itu emas. Di saat-saat tertentu, di dalam situasi, kondisi tertentu, ketika kita tepat mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, hal itu bisa bermanfaat bagi orang lain dan nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya pikir ini perlu kita contoh teladani. Kalau kita melihat dari pernyataan-pernyataan hambanya Pastor Andi Simon maupun Pendeta Ezra Soru, mereka ini belum pernah ketemu. Tetapi sudah mulai membuka jalan bagaimana memberikan perhatian dan kasih seorang terhadap yang lain. Saya pikir inilah ciri khas dari kekristenan. Kasih itu mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kedua hamba Tuhan ini. Tidak perlu kita merasa risih atau merasa jadi rendah diri kita ketika kita belajar dari mereka. Kalau hal itu baik dan positif. Bapak Ibu Saudara, beliau berkata begini. Dan dalam berkat Bapa Sorgawi, dalam rencana Tuhan, barangkali suatu hari kita bisa ketemu. Setelah sehat, kalau ke Balikpapan, info kepada tim kami ya Pak. Dan nanti tim kami akan menjemput. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kerinduannya itu untuk menjalin relasi, hubungan, pertemanan, persahabatan. Sebagai sesama pelayan Tuhan atau sesama hamba-hamba Tuhan, saling mensupport, saling mendukung. Bahkan saling ingin ketemu. Dalam kesempatan lain saya akan bahas nanti hal itu. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, tidak ada batas-batas atau sekat-sekat yang coba dibangun sebagai tembok pemisah atau dinding pemisah antara Pastor Andi Simon dengan Pendeta Ezra Soru. Yang mau dibangun adalah bagaimana supaya bisa bertemu, saling berkenalan, berbagi sharing pengalaman, atau juga berbagi kebenaran firman Tuhan. Tentunya siapapun kita harus memiliki kerendahan hati. Kita doakan supaya hal ini terrealisasi. Kita doakan supaya kerinduan hambanya Pastor Andi Simon ini bersama dengan Pendeta Ezra Soru, mereka boleh bertemu. Barangkali nanti Pendeta Ezra Soru melihat ada sesuatu yang diberikan masukan, maka dengan rendah hati Pastor Andi Simon menerimanya. Atau mungkin sebaliknya juga, barangkali ada sesuatu yang perlu disampaikan oleh Pastor Andi Simon kepada Pendeta Ezra Soru, sehingga pelayanan bersama boleh semakin efektif, efisien, optimal, maksimal. Emang kenapa? Itulah indahnya. Mari kita berkolaborasi satu dengan yang lain, bukan saling menjegal, saling menghalangi, saling menghambat, apalagi bukan mendoakan supaya pelayanan orang lain ditutup permanen. Saya berdoa dan berharap kiranya ini menjadi role model
pertemanan, persahabatan antara hambanya Pastor Andi Simon dengan Pendeta Ezra Soru. Kita doakan ke depan supaya terrealisasi dan terlaksana. Bukan hanya sebuah kerinduan semata, tapi benar-benar terlaksana oleh perkenanan Tuhan dan di dalam waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya memberikan konfirmasi penegasan kepada kita. Saya berdoa supaya kerinduan dari kedua hamba Tuhan ini, baik itu Pastor Andi Simon, demikian juga dengan hambanya Pendeta Ezra Soru, pertemuan itu boleh terlaksana, terrealisasi di dalam waktu Tuhan dan menurut kehendak Tuhan. Dan saya berharap ketika mereka nanti bertemu, sama seperti bagaimana seorang Yitro, mertua Musa, rindu mengunjungi menantunya. Memang antara Pastor Andi Simon dengan Pendeta Ezra Soru bukan antara mertua dengan menantu, tapi intisarinya, rema yang bisa kita petik dari peristiwa Yitro mengunjungi Musa. Yang mau dibicarakan bukan permusuhan, bukan pertengkaran, bukan perselisihan, bukan mempertajam perbedaan yang membuat menyakiti satu dengan yang lain, bukan. Ketika Yitro datang bertemu dengan Musa menantunya, maka Musa pun menceritakan segala karya perbuatan Tuhan yang terjadi dialami oleh bangsa Israel. Saya baca dulu untuk kita. Keluaran 18 ayat 8 sampai 9. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Fir'aun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Jadi ketika ada pertemuan antara Yitro dengan Musa, yang dibicarakan adalah perkara-perkara besar, perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Apa respon dan tanggapan dari Yitro? Ayat 9. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Bayangkan kalau terjadi nanti pertemuan antara kedua hamba Tuhan terkasih ini, baik Pastor Andi Simon maupun Pendeta Ezra Soru. Biarlah mereka menceritakan segala kebaikan Tuhan, segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan besar luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan di masing-masing ladang pelayanan melalui keunikan karunia, potensi, talenta, dan panggilan masing-masing. Bukankah hal ini sesuatu yang sangat indah dan luar biasa? Hal inilah yang menyemangati dan mendorong saya untuk mengungkap dan mengulas topik ini. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf, sekalipun peristiwa ini sudah lewat beberapa bulan lalu, tapi ketika saya menyaksikan pernyataan dari hambanya Pastor Andi Simon, sekaligus membandingkannya dengan respon tanggapan dari Pendeta Ezra Soru, saya merasa melalui pernyataan masing-masing hambanya terkasih ini ingin menyuguhkan sebuah kebenaran yang bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab, bisa menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi kita karena mereka memberikan teladan yang sangat baik. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Pastor Andi Simon selanjutnya berkata, sehat-sehat ya Pak, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Bayangkan, kata-kata yang diucapkan adalah kata-kata berkat, kata-kata yang menguatkan. Ini luar biasa. Kerinduan Pastor Andi Simon terhadap hambanya Pendeta Ezra Soru bukan supaya tetap sakit, apalagi yang paling parah, supaya segera meninggal. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana segera sehat, pulih, sembuh, dan dikaruniakan panjang umur. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam pernyataan berikutnya, Pastor Andi Simon berkata begini, Pastor mengajak seluruh pemirsa dimanapun berada, ayo sama-sama kita mendoakan yang terkasih Bapak Pendeta Ezra Soru. Hendaklah kita sebagai orang percaya saling mendoakan dan saling menguatkan. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata begini, Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Perhatikan.
Hendaklah kamu saling mendoakan supaya kamu sembuh. Inilah yang dikumandangkan oleh Pastor Andi Simon, mengajak seluruh pemirsa dimanapun berada. Ayo sama-sama kita mendoakan yang terkasih Bapak Pendeta Ezra Soru. Perhatikan. Beliau mengajak seluruh pemirsa, orang-orang percaya, supaya bersama-sama, sepakat, sehati, mendoakan hamba yang terkasih Pendeta Ezra Soru. Berarti Pastor Andi Simon mengambil satu moto kehidupan, mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Bukan sebaliknya. Bukan kesepakatan kesehatian seperti Ananias dan Sapira yang sama-sama berbohong kepada Rasul, membohongi Allah, mendustai Roh Kudus. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Memang benar firman Tuhan berkata supaya kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling membangun. Bahkan kita perlu berdoa dengan sepakat dan sehati. Kenapa berdoa dengan sepakat dan sehati? Firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu Saudara. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Perhatikan. 2 orang atau lebih sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka dikabulkan oleh Bapa di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul, orang itu bisa berkumpul karena ada kesepakatan, ada kesatuan, ada kekompakan, ada kesehatian. Tuhan hadir di sana. Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Bahkan seperti Efesus 3:20 berkata, lebih dari yang kita doakan dan pikirkan Tuhan sanggup sediakan ketika kita memohon kuasa Allah bekerja dengan dahsyat di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Mari suami istri rapatkan barisan. Orang tua anak rapatkan barisan dengan sepakat sehati. Berdoa, saling mendoakan, saling menguatkan, saling membangun seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Pastor Andi Simon kembali berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan terlalu dipikirin ya Pak. Hati bergembira bersuka cita. Benar, itu Amsal 17:22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekalipun hambanya Pastor Andi Simon tidak mengutip ayat firman Tuhan, tetapi apa yang diutarakan oleh beliau diwarnai oleh sari-sari kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi setelah Pastor Andi Simon menaikkan doa dan mengajak seluruh pemirsa orang-orang percaya untuk bersama-sama saling mendoakan dan saling menguatkan. Sekalipun pernyataan hambanya Pendeta Ezra Soru sangat singkat, tapi bagi saya sangat bermanfaat. Apa dikatakan oleh Pendeta Ezra Soru? Terima kasih, kemarin sudah mendoakan saya. Singkat saja. Terima kasih, kemarin sudah mendoakan saya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ungkapan terima kasih ini penting bagi kita. Jangan oleh dasar karena orang lain yang melakukan kebaikan kepada kita meminta supaya kita berterima kasih, baru kita lakukan. Kalau itu mah tidak wise, tidak bijaksana. Dan orang melakukan kebaikan pun tidak akan menuntut itu. Tapi kita sendiri yang sudah dipedulikan, dikasihi, dikuatkan, didoakan oleh orang lain, siapapun itu. Mari kita belajar mengucapkan terima kasih seperti yang dicontohkan, diteladankan oleh hambanya Pendeta Ezra Soru. Dan saya perlu menyampaikan kepada kita pada kesempatan ini sebuah kebenaran yang perlu mencelikkan mata hati, mata rohani kita. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-2 terkait dengan keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua
dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Yang ingin saya soroti pada kesempatan ini terkait dengan tema kita. Mereka tidak tahu berterima kasih. Inilah ciri-ciri manusia pada akhir zaman. Tidak tahu berterima kasih. Tetapi saya sangat bangga menaruh hormat yang sangat tinggi kepada hambanya Pendeta Ezra Soru. Sekalipun pernyataannya sangat singkat, tetapi beliau berkata, terima kasih kemarin sudah mendoakan saya. Inilah juga yang diteladankan oleh seorang Rasul Paulus, Rasul besar. Mayoritas perjanjian baru adalah tulisan beliau. Tetapi ketika beliau berinteraksi dengan orang lain melalui suratnya, dia tidak lupa mengucapkan terima kasih. Saya akan baca untuk kita. Dalam Roma pasal 16 ayat 3-4 dikatakan demikian. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Perhatikan. Siapa Priscilla dan Aquila dibanding dengan Rasul Paulus dalam konteks pemakaian Tuhan yang secara luar biasa. Tetapi Rasul Paulus seorang yang sangat rendah hati. Seorang yang sangat bersahabat. Beliau tidak lupa kacang pada kulit. Sekecil, sesedang, sebesar apapun yang diperbuat orang lain, beliau tidak pernah melupakannya. Dia mengucapkan salam kepada Priscilla dan Aquila. Bahkan beliau memberikan pengakuan teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Bahkan beliau juga memberikan pengakuan lanjutan, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Perhatikan. Dia tidak lupa apa yang dilakukan, diperbuat oleh Priscilla dan Aquila kepadanya. Bahkan beliau membuat satu pernyataan puncak. Bukan saja aku yang berterima kasih kepada mereka, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Mari kita kembangkan sikap ini Bapak Ibu Saudara. Kita kembangkan sikap ini dalam hidup kita. Ketika ada orang lain memberikan perhatian kepada kita, bahkan yang membangun, menguatkan kita, serta mendoakan kita, bahkan melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita jangan lupa kacang pada kulit, jangan lupa daratan. Mari kita ingat kebaikan orang lain. Karena itu wujud nyata kita mengingat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan memakai mereka menjadi kepanjangan tangannya untuk menyatakan kebaikan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, tanpa berpanjang lebar, kiranya apa yang sudah saya bahas boleh memberikan inspirasi, kekuatan, bahkan sekaligus membuka mata hati, mata rohani kita. Supaya kita sesama tubuh Kristus, sesama hamba Tuhan, baik pastor, pendeta, penatua, gembala, mari kita saling menguatkan, saling mendoakan, berkolaborasi sesuai dengan potensi karunia talenta panggilan Tuhan percayakan kepada kita. Dengan satu tujuan, untuk membangun tubuh Kristus, menuju kesempurnaan dalam Kristus, dan supaya tubuh Kristus gereja Tuhan boleh menjadi kesaksian, contoh panutan teladan bagi orang-orang di sekitar. Lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, mereka diperkenankan oleh Tuhan dalam kasih karunia-Nya, beroleh kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.